Terigo. Oh. Kalau status load. Oh, oke. Rosemary Raisin kayaknya menarik sih. Kalau gue pick one-nya itu sih. Gue pilih Rosemary itu. Raisin. Iya. Kalau lu? Rosemary Raisin sih. Boy Chill itu bisa di Javos sih. Bisa di Javos juga. Menarik nampaknya. Bisa. Ya, vision dan juga pilihan yang menarik sama seperti intrik yang sudah kita bisa lihat di sini antara PJEV dan juga Boom Esports. Satu sama untuk, Wah. oh my god, untuk knockdown-nya. Tetapi apakah akan ada knockdown yang selanjutnya untuk PJEV dan juga Boom Esports kali ini? Blue Zone sudah mulai menghantui mereka semua, tetapi masih it's okay aja karena masih stage yang pertama. Red Face masih tertunduk lesu di bagian tanah di sana. Sementara itu Rezi menjadi eliminasi poin pertama untuk PJEV Hexas. Dia benar-benar sudah mengetahui posisi Zuxi di depan sana. Dilontarkan gerananya dan benaran poin. Itu 3-point shot banget sih dari Hexas. Oke. Ini Hexas emang pembeda juga sih untuk di Boom ini. Mungkin Boom lagi turun. Entah itu salah satu playernya harus dimasukkan dari seorang Hexas dan menjadi pembeda sekali. Berhasil tadi mendapatkan satu pemain dari PJV. Lagi dan lagi ada upaya kedua tapi bomnya habis. Fred granatnya nggak ada lagi, menyisakan Molly saja. Javos terkocar kacir di situ. Mencari letak di mana dari seorang Hexas. Ada bantuan juga dari Yami. Kimain masih jauh untuk melihat pergerakan Zuxi ataupun Luxi. Tapi Hexas berhasil mendapatkan satu secure elimination. Tapi dibalikan keadaannya. Red Face sudah bangkit kembali. Bahkan Microboy pun membantu juga lini serang depan untuk membuang beberapa buah granat. Tapi Luxi dengan senjata Rambo masih terus mengulir di situ membuang molotovnya. Panas, sedikit menarik mundur, agak kebingungan. Kimain, lo harus sedikit mendekat biar Hexas lebih mudah lagi, tapi tidak. Untuk di sisi sebelah kanan, ada flight close combat yang menangkan oleh RRQ dari Genesis yang menjadi #16. Yap, dan RRQ kali ini Voldemort masih ditumbangkan, masih bisa diselamatkan untuk saat ini, tetapi kita nampaknya akan beralih kembali menuju ke arah POV PJEV versus Boom Esports karena mereka masih bertemu satu sama lain, apalagi ada satu knockdown lagi yang dialami oleh PJEV. Luxi harus tumbang. Sementara itu dua pemain dari tim Boom Esports, Kimain dan juga Hexas masih bertahan dan nampaknya masih bersih tegang juga. Masih bersih kuku untuk bisa menghadapi PJEV. Oh my god, itu kalau nggak salah Microboy dengan darah setitik. Dia masih bisa untuk menumbangkan satu pemain dari tim Boom Esports dan nampaknya ini akan menjadi 1v1 situation. Tetapi tidak, Red Face masih agak sedikit jauh di ujung sana. Hexas masih bisa bertahan di dalam sana dan harus banget riset kedua belah pihak, baik Hexas dan juga Red Face sebagai the last man standing masing-masing tim. Tuker 3 poin masing-masing gak sih? Iya cuy. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, sesama tim Indonesia tuker poinnya. Nih. Jadi it's okay lah. Ini nggak fair sih, nggak balance sih cara gue sih. Tapi ya mau gimana gitu, mereka satu sama lain saling menumbangkan itu fair. Tapi kayak ya udah, gue lebih ikhlas Untuk bisa mereka lalui. Yes. Dan Geek Fam tepat mengambil dari arah Veripier rumah 12, mereka langsung aja cepat tapi tidak untuk satu mercusuar di atas ini di jembatan. Close quarter combat RRQ dan tim Fast Clan Mela memang sangat amat kuat sekali untuk bermain jarak dekat. Bahkan dengan DBS-nya beberapa pemain RRQ pun tertumbangkan. Voldemort kita berharap bisa setidaknya mengurangi satu pemain dari Fast Clan yang sudah tercicil situ. 1, 2, 3, 2 belum ada HP yang terkena masuk. Tapi lihat jendela kecil sekali. Mila lagi kah? Ya. Mila lagi. HP barnya sedikit tetapi dia masih tenang banget, apalagi ada backup yang akan langsung aja datang yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lainnya. Dihimpit seorang Mela, mau kemana bos? Gak bisa kemana-mana, gak bisa untuk ngedodge peluru lagi dari The Xavier Fistland. Harus terhempaskan dari game ini. Tapi 8 poin di kantongi. Pagi-pagi cuy. Iya, 2 tim sudah didapatkan. Jadi ya udah. It's okay, no problem. Gak Fast Clan. logistik. Yes, no logis. Dan masih berlanjut lagi. 2 tim Indonesia harus cabut. RRQ Boom selesai. Tapi masing-masing kantongin punya poin. Oke, BTR mereka coba main objektif masih dengan estafetnya. 2 masih lagi butuh touchdown antara Yunai dan Satam di tanah. Tapi Muzi masih ingin mencoba mendapatkan 1 poin walaupun di Blue Zone yang benar-benar menyerap darah dia tanpa ada healingan bantuan lagi Dona. Tapi utility-nya masih ada. 4 dari bom, 2 dari molotov, 6 dari smoke. Tapi dia bakal coba berlanjut bertahan dengan minim HP dan berkata Dona. Astagfirullah, masih terus berlanjut dan Nuzi pun sulit untuk menahan 1/4 HP dengan 2 orang dari The Xavier.
Itu, aduh. Itu nggak sengaja cuy. Gak sengaja cuy, itu Thank you, cuy. gue rasa sih pada kaget semua itu. Terkejut, terheran-heran si borong-borong. Terkejut, terheran-heran semuanya. Dan kita yang nonton tuh, wah seru sekali ya. Nampaknya akan masuk ke konten saya selanjutnya itu. But anyway. Oh, lo reaction gitu ya? Iya betul, reaction. Reaction tuh bukannya yang ditenggorokan tuh. Gak pakai chin. Oke, kita fokus lagi teman-teman semuanya. Back to the game. Kalau misalnya kata Bro Pasta, back to the beat. Back to the game. Iya. Udah ada tadi. Back to the game. Back to the beat. Back to the beat. Back to the game. Stage keempat kali ini. Dan kita akan melihat circle selanjutnya akan condong menuju ke arah mana. Box Gaming masih berada di pesisir di tebing-tebing. Boom Esports lagi gue mau ngomong. BTR kali ini juga mulai tersquad keberadaannya. Dari POV Geek Slate. Oh my god, ini granat mematikan sekali dari Damgood. Udah mulai dilempar. Apakah akan perfect? 1, 2, 3. Masih belum terlalu on point. Tetapi masih akan ada granat. Susulan granat selanjutnya yang sudah dilontarkan. Dan masih belum mengenai badan dari pemain-pemain BTR. Yes, mereka hanya ada di bisa sih beberapa titik sih. Tapi kayak sulit untuk dihindari. Kenapa? Lo sedikit salah movement aja balik lagi untuk berada di laut. Nanti lo naik lagi bisa didapatkan dengan mudah pemain dari Geek. Jadi nggak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Redface bersyukur bisa touchdown dia di area barat walaupun tidak masuk dalam circle. Tapi itu adalah titik yang cukup mudah. Jangan sampai sembarangan keluar kepalanya atau Geek Fam bisa memakan dengan mudah dapetin 1 poin. Kemudian juga tim-tim yang berada di selatan, Yudo Alliance terutama, mereka juga harus bergerak sekarang di 25 detik yang tersisa. Ada Box Gaming yang harus menjadi batu loncatan mereka selanjutnya dan sudah disadari oleh Box, mereka harus menahan menjadi gatekeeper untuk Yudo Alliance. Ya, wah. Sulit ini, sulit, sungguh sulit. Posisi mereka sulit, sungguh melilit. melilit tampaknya otak mereka untuk bisa mikir gimana caranya mereka naik, gimana caranya mereka lewat gitu loh. Untuk posisi seperti ini, kondisi. Situasi seperti ini. BTR masih, wah ini lagi-lagi ya, setup Katulistiwa kalau kata gue. 1 garis lurus, apalagi di pinggiran tebing kali ini. Walaupun mereka udah tahu di atas masih ada Geek Fam, tapi mereka masih bisa bertahan. Bahkan mereka bisa mengutus seorang Genfos, bakalan langsung aja lewat dan bisa touchdown ke kaki tebing yang diduduki oleh Geek Slate. Kenapa Momen lo ya? Gue greget sih untuk beberapa bom, masa gak ada yang masuk gitu ke arah badan Geek. Yuhai, mana bom lo? Ayo dong ke sisi depan, ini malah berganti lagi kameranya. Ya ampun, kemana? Masih berfokus ke arah Bigetron Villains. Boy, itu lempar ke Mika. Boy, bom lo, boy! Aduh, gue nungguin itu momen bomnya lo. Enggak di. Mana lemparan bom? Oke, Liquid nggak bukan Liquid tadi Satar nggak bisa bertahan. Genfos, Yuhai, duet yang harus diandalkan. Deus jangan sampai lo keluar, itu Damgood bisa banget didapetin, tapi Damgood masih terus bertahan, masih belum on point. Bom yang dikeluarkan dari Yuhai ataupun Genfos. Mika tahu kokangan granat tersebut nggak boleh offset. Kalau dia offset termakan perangkap tersebut. Sedikit mengambil beberapa perbekalan yang Satar miliki sebagai kotak kematian. Tapi dia juga harus menyelamatkan seorang Liquid yang masih tertahan di belakang. Tapi bom meletup tadi. Di depan muncul dari pemain-pemain Bigetron Villains, Yuhai dan juga Genfos. Untung masih bisa bertahan. Masih bisa untuk bertahan hidup pemain-pemain dari tim BTR. Tetapi apakah Yudo Alliance bisa bertahan dengan hanya bermodalkan seonggok batu dan juga 1 shack kecil. Mereka nampaknya akan dibombardir tetapi masih bisa bertahan juga. Nah ini dia, kembali lagi kamera kita menuju ke arah peperangan yang akan dilakukan oleh BTR dan juga Geek Slate. Oh my gosh, Lin Boy. Nampaknya dia akan mengendap-endap untuk bisa mencari POV yang lebih enak lagi. Untuk bisa membukakan tembakannya menuju ke arah pemuda-pemuda dari tim Bigetron Red Villain. Santai, chill aja. Tapi jangan terlalu chill banget, jangan terlalu membuka informasi. Jangan gatel ke arah bacon, fokus aja ke arah Geek dulu. Please, Geek itu selesai, lo bakal mudah untuk jalan selanjutnya aja. Liquid dengan UMP yang dimiliki kepala dari Snipes terkena. Ayo Mika, bisa didapat Quid, ayo Quid tembak kita di sebelah kanan lo juga masih ada cover tapi si Lin Boy dapetin Liquid dengan begitu saja. Agak sedikit terburu-buru tapi lihat.
Selesai. Belum. Masih ada 2 versus 3 lagi. Damn good. Mika dan juga Snipes 04. Aduh, ini gak seru banget sih. Serti lo. Ngerti gak sih itu? Biarnya dulu perang, ngerti gak lo? Lo mendingan ngambil sisi utara dulu, batasin pergerakan dari SLD. Ngerti gak lo, Bacon? Bacon, lu tuh nggak diajak, Iya. ngapain ikut-ikutan? Lo itu cuma masuk grup. Nggak masuk circle, emang beneran nggak masuk circle mereka kali ini. Sama seperti Gig sebenarnya ya nggak masuk circle. Tetapi nampaknya, oh ini dia, Bacon time mereka Final. akan diusik oleh tim Shine Like Diamond. SLD akan mencoba untuk mendobrak pertahanan dan meretake compound atau ngerebut compound yang dimiliki oleh tim Bacon Time. Tetapi nampaknya harus hati-hati. 1-1 kali ini posisi knockdown untuk kedua belah timnya. Sementara waktu seorang Gosu ditumbangkan di sana, terbakar. Selain terbakar juga sudah dilontarkan sebuah granat. Tetapi Shorty akan melihat satu penggawa dari tim SLD ngacir. Tetapi masih bisa mengalamikan diri. Ngacir, siap. Cirita. Oke, dan ya dari Nanois, Bacon masih terus bangkit 4 playernya. Tadi, Shine Like Diamond mencoba mendobrak, retake posisi, retake compound, gagal. Upaya yang mereka lakukan. Dan masih ada duet antara Yuhai dan juga Genfos dan juga Javos, satu pemainnya Red Face yang kita doakan bisa bertahan sampai di hashtag 7 untuk dapetin 1 poin at least. Kalau 7 itu 1 poin, 6 2 poin. Tapi kalau ngelihat kayak ini, kayaknya masih mungkin karena tim-tim yang ada di sebelah kanan ataupun di tim yang ada di tengah, mereka sedang gontok-gontokan untuk memperebutkan posisi mereka masing-masing. Gig masih sibuk dengan, berpindah mereka. Sekarang perhatiannya sedikit teralihkan dengan serangan dari Box Gaming, dari Sunoas dan juga Winnie. Ya, tahu sekali. Shilin Boy kali ini nampaknya akan berhadapan face to face dengan pemain dari tim Box. Dan dengan memang adanya satu gundukan bebatuan perbukitan kali ini bisa menghalau pertemuan antara mereka berdua. Ini kayak tinggal sabar-sabaran, nungguin siapa yang blunder duluan. SLD tereliminasi, itu berarti PJEV Persija EVOS bisa berhasil masuk ke top 7. Tetapi oh no, satu pemain dari tim Bigetron lah yang selesai memulangkan Red Face. 6-7 ya? Wah, berarti 7 dapetin 1. Red Face. Diculik Bacon juga BTR-nya. Ya udahlah. Oke. Cukup untuk permainan E-Rangel mereka. Itu udah upaya maksimal dari Exa dan juga upaya maksimal. Tadi sayangnya Liquid agak sembrono, terburu-buru. Gue nggak tahu komunikasi yang terjalin antar mereka. Oke, maksudnya Liquid udah oke, kayak maju berani gitu. Tapi covernya mungkin tidak terlalu kelihatan karena memang visionnya terbatas di batuan-batuan ini. Jadi mungkin ada miskom dari BTR yang gue dapat gitu. Emang unpredictable. Iya. Unpredictable posisi dari Exa tadi juga. Yes. Yang menyerang menuju ke arah Yeah, BTR. Dan ini dia teman-teman sekalian, nampaknya akan pecah perang antara Box Gaming dan juga Glixelate. Namun di sisi yang lainnya yang sudah pecah adalah Bacon Time versus Team Yudu Alliance. Ini mereka sama-sama open field semuanya, tetapi nggak terlalu rushing in menuju atau mendobrak defensif satu sama lain. Mika berada di atas sana, mencoba untuk menyisiri dan juga melihat di manakah lawan-lawannya berada. Sementara itu, Bacon Time lagi dan lagi mendapatkan satu knockdown tambahan menuju ke arah PBE kali ini. Yes. Dan dari Yudo Alliance tampaknya berada di posisi yang sama Bacon. Mereka menyebar Ninois dan Shorty nampaknya ditugaskan untuk menjaga pergerakan dari Yudo Alliance. Tapi ISIS di sebelah kiri, PBE pun juga harus mereka jaga. Jangan sampai membuyarkan setup yang dibangun Ninois dan juga Shorty. Beberapa smoke juga sudah di-open. Nampaknya bakal lebih dalam lagi untuk rushing in, kata Dona. Dari seorang Shorty, berani sekali menurut gue, benar aja tercicit dari seorang Repo Boy. Tapi di area lain, ini mereka harus try hard lawan Box Gaming. Karena Blue Zone juga dipaksa untuk berperang di sana dan selesai. Box Gaming terheran terbengong-bengong oleh pergerakan jumping yang dilakukan oleh Gixlet. Kemudian juga kembali, di mana Shorty pun juga gagal tadi untuk menahan pergerakan dari Lion. Tapi bala bantuan datang. Noise dengan jump yang dilakukan, dia harus membaca pergerakan dari cacing yang mengumpat dan selesai. Dan Noise berduet bersama ISIS pun bisa meratakan Yudo Alliance. Well, dengan demikian kita akan melihat adanya Bacon Time dan juga Gift Bam akan melakukan last dance mereka. Damgood lagi-lagi mendapatkan satu. Dia sudah melihat adanya satu kepala lagi yang terlihat di ujung sana. Damgood, Shilin Boy, Mika kali ini mereka mendapatkan atau mengamankan posisi satu sama lain di masing-masing posisinya. Sementara itu dua pemain, Mika dan juga Shilin Boy akan langsung ajar
rushing in menuju ke arah kemenangan mereka, tetapi harus hati-hati karena ada refrag yang dilakukan oleh pemain dari Bacon Time, dan nampaknya kali ini justru Bacon Time lah yang lebih diunggulkan dari segi jumlah pemain. Apalagi kali ini Ninoy sudah mulai melakukan granat toss-nya. Damgood dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena HP-nya hanya tinggal sisa sedikit lagi. Yes. Dan ya bagaimana sekarang dari Ninoy pun masih berupaya lagi. Masih ada 2 bom yang harus dia lemparkan. Sedikit menarik mundur. Damgood, dia sudah tahu terketahui posisinya biar tidak termakan oleh bom. Dan juga dia harus healing, tapi nggak punya kayaknya aid kit ataupun bandage yang dia miliki. Lahan ya, PD dengan setengah darahnya ditambah boostingan yang masih ada. Tapi lihat trap granat masih coba terus dilakukan. Dan terlihat dengan cukup jelas di tangan Nine Noise. Bacon.